Kenapa? Karena kita memikirkannya anak, kemudian nanti jadi cucu dan selanjutnya. Pian tahu dalam surah Al-Kahfi itu ketika cerita tentang ketika Musa alaihissalam dan Khidir memperbaiki atau menegakkan tembok tersebut, ya ceritanya pian bisa baca di surah Al-Kahfi, dan disebutkan itu milik dua anak yatim, dan disebutkan wa kana abuhuma salihah, dan adalah orang tua mereka berdua adalah orang tua yang saleh. Tak taunya telusur punya telusur. Disebutkan dalam tafsirnya, bapak di situ atau orang tua di situ bukan bapak langsung, tapi adalah kakek buyut mereka generasi ke-7 ke atas. Coba. Garis keturunan itu sangat berimbas jamaah. Ini penting sekali. Makanya yakni seorang laki-laki selektif, perempuan pun juga demikian. Baik akhlak dan juga agamanya, baik itu laki-laki atau perempuan, itulah yang menjadi patokan kita kemudian untuk menikahi perempuan atau menerima pinangan seorang laki-laki. Akhlaknya, agamanya baik. Kenapa? Karena akan berimbas kepada keturunan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan apa yang telah engkau ciptakan dalam tabiatnya. Karena jamaah sekalian rahimakumullah, orang itu, kata Syekhul Utsaimin, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, ada yang Allah ciptakan dan Allah berikan kepadanya sifat bawaan. Ketika Nabi Muhammad berkata kepada Al-Ashaj ibn Qais atau Al-Ashaj bin Qais, kata Nabi Muhammad SAW, inna fika la khoslataini yuhibbuhum Allah. Wahai sahabatku yang mulia, sesungguhnya pada dirimu ini ada dua sifat yang Allah mencintai keduanya. Kata Nabi Muhammad SAW, al-hilmu wal-anat. Kamu ini orangnya lemah lembut, kamu ini orangnya tidak terburu-buru. Kemudian sahabat ini yang mulia berkata, wahai Rasul, apakah dua sifat tersebut aku memilikinya atau Allah ciptakan itu untukku? Artinya, sifat ini apakah aku pelajari, aku usahakan, atau bawaan Allah kasih? Kata Nabi Muhammad, bahkan Allah berikan untukmu sifat tersebut. Makanya kata Syekhul Utsaimin, sifat itu ada yang bawaan jibilli bahasa Arabnya. Kita terlahir dengannya, Allah berikan dengan itu. Tapi ada juga kemudian sifat yang harus dipelajari, muktasab, sifat yang harus dipelajari agar menjadi orang yang lembut bagaimana, agar jadi dermawan bagaimana, agar jadi harus dipelajari. Tapi ada yang bawaan. Pada poin ini sering sekali ulun menyampaikan sifat bawaan orang Jawa secara umum, apalagi kemudian Jawa Tengah, apalagi kemudian Solo. Kita kerucutkan dan kerucutkan. Apa itu? Hospitality, keramah tamahan. Luar biasa. Saya bisa bandingkan. Kenapa? Saya pernah di Jawa, saya pernah di Lombok, saya pernah di Saudi Arabia, saya pernah di Jakarta, saya di Banjarmasin. Saya punya 5 pembanding hospitality seseorang. Tentunya ini suku-suku yang lain pastinya juga pasti memiliki keutamaan. Ini pendapat pribadi doang ya, disclaimer ya, ini pribadi saya saja. Saya di Jakarta 2 tahun, di Lombok 1 tahun, di Madinah 4 tahun, di Jawa sejak lahir sampai kemudian umur 5 tahun, kemudian ketika nyantri sekian tahun, di Banjarmasin sampai sekarang. Ya, bawaan, itu bawaan. Allah kasih. Luar biasa. Terkadang bahkan orang gak kenal pun ditawari mampir, coba. Iya. Sering kita waktu santri itu ditawari seperti itu, tapi kita ya nggak enak, karena ini kita tahu adalah keramah tamahan, mampir dulu deh, makasih bu, gitu aja kan. Padahal kalau kita mampir, makasih bu, kita mampir beneran, ngapain deh? Nah kan ibu nggak nyuruh mampir tadi. Kita tahu itu adalah mungkin basa-basi, tapi subhanallah itulah keramah tamahan. Yang menjadi yang dari suku yang lain santai aja ya. Anda pasti punya keutamaan masing-masing. Yang dari Sunda ada, dari apalagi Batak mungkin, dari Bugis atau apalagi Banjar misalnya. Wallahu a'lam bishawab.
Tapi ada juga sifat itu yang muktasab, harus dipelajari, harus diusahakan hingga kemudian seorang memilikinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah yang dimaksud dengan tabiat. Kita mengharapkan kebaikan perempuan ini dan kebaikan tabiatnya yang nanti mesti nurun kepada anaknya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukannya dan keburukan apa yang telah engkau ciptakan dalam tabiatnya. Ya, ini di antara perlindungan pertama yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan memiliki anak-anak yang saleh dan juga salihah. Ini tameng pertama. Jangan pernah lupa. Wallahu a'lam bishawab. 2. Doa sebelum menggauli istri. Ayo bantu ibu, nomor berapa itu ya? Nomor berapa? 81. Oh iya, di sebelahnya ya. Oh, mantap ya. Emang berurutan ya. Mantap. Ini tameng kedua. Perhatikan, doa sebelum berhubungan intim, dan ini yang membaca si laki-laki. Istri hanya mengingatkan. Ini perintahnya kepada laki-laki. Istri cukup mengingatkan. Agar kemudian suami Anda selalu ingat. Kalau perlu bikin digital printing di kamar tuh yang gede. Doa sebelum berhubungan intim. Gede gitu. Wah, di tembok. Mungkin ya di ceiling. Atau begitu masuk kamar langsung ada doa itu gitu ya. Biar ingat aja. Kenapa? Ini penting. Perhatikan. Disebutkan di sini doa sebelum berhubungan intim. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ingat, ini perintah untuk laki-laki. Dan para istri cukup mengingatkan saja. Ya, sehebat apapun seorang laki-laki dikuasai hasrat seksual hawa nafsunya, pasti bisa lah. Mas, jangan lupa doa. Siap. Langsung suaminya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kelamaan. Habis itu, alhamdulillah, Allahu Akbar, muhantas salam, minta salam. Lo kata habis sholat, ini mau berhubungan intim ini. Langsung jos, intinya saja. Tapi istri harus mengingatkan. Sudahkah mas? Sip. Asa kada terdengar pang dalam hati. Jangan gitu juga ya. Jadi harus dibaca. Bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Karena kita sedang membahas doa perlindungan untuk anak. Ini tameng yang kedua sebenarnya. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hindarkanlah kami dari setan dan hindarkanlah setan dari apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami, yaitu keturunan. Karena kata Nabi Muhammad SAW, jika dari persetubuhan tersebut Allah Subhanahu wa taala takdirkan darinya kemudian istri Anda hamil dan melahirkan seorang anak, maka kata beliau SAW, maka anak tersebut tidak pernah akan diganggu selamanya. Bayangkan, satu doa seorang manjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala demi agar Allah Subhanahu wa taala melindungi anak kita dari godaan syaitan. Ini untuk para suami, untuk para laki-laki. Jangan pernah lupa untuk berdoa ketika Anda mendatangi istri Anda. Karena luar biasa imbas dahsyatnya kepada anak kita. Jamaah. Di sisi yang lain, yakni ketika seorang tidak berdoa sebelum dia mendatangi istrinya, maka syaitan bisa nimbrung. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya syaitan memiliki anak keturunan, mereka juga berhubungan. Contohnya adalah hadis tentang ketika seorang tidak melakukan ini, maka syaitan akan nimbrung. Untuk na'udzubillah menggauli istri Anda. Contoh hadis yang lain misalnya, bagaimana yakni seseorang yang menceritakan
hubungan kamarnya kepada orang lain. Nabi Muhammad berikan permisalan seperti seperti syaitan yang bersetubuh di pinggir jalan. Bukti bahwasanya mereka melakukan. Itulah kenapa juga mereka memiliki keturunan. Juga di antara jalil mereka juga melakukan hubungan adalah bidadari-bidadari surga yang kemudian mereka diberikan sebagai hadiah atau sebagai nikmat untuk laki-laki baik dari kalangan manusia ataupun jin. Ketika Allah memberikan sifat untuk mereka, fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga-surga itu ada qasiratut tarfi, ada perempuan-perempuan yang pandangannya pendek. Mereka selalu menundukkan pandangan, tidak menengadahkan pandangan kecuali hanya kepada suaminya. Maksudnya bidadari. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka tidak pernah disentuh sebelumnya oleh manusia ataupun jin. Dari mana dalilnya? Ini adalah dalil persetubuhan. Kata-kata at-tamath, lam yatmithunna. At-tamath, kata para ulama, al-jima' ma'at tadmiyah. At-tamath adalah persetubuhan yang mengeluarkan darah. Dan Allah sebutkan manusia ataupun jin, mereka tidak pernah disentuh sebelumnya, disetubuhi, persetubuhan yang mengeluarkan darah. Mereka tidak pernah disentuh sebelumnya oleh manusia ataupun jin. Makanya mereka juga punya keturunan. Iblis punya keturunan. Berarti Ustadz dia punya bini. Punya. Siapa bininya? Bodoh amat. Nggak ada urusan kita sama bininya iblis. Waktu dia nikah aja kita nggak diundang. Tapi dia punya keturunan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita tidak berdoa, para laki-laki tidak berdoa, mereka bisa nimbrung. Na'udzubillah. Ini pentingnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah tameng yang kedua yang harus kemudian dilakukan oleh seorang laki-laki. Pertama, dia doakan istrinya ketika selesai menikah. Yang kedua, dia berdoa lagi kepada Allah sebelum mendatangi istrinya. Yang ketiga, ketika sudah lahir. Nah, ini bahasan kita. Kembali ke halaman 2 berapa tadi, Bu? 262. Perhatikan 262. Ma yu'awwadhu bihil aulad. Doa yang dengannya yakni dilindungi seorang anak, atau doa perlindungan untuk anak. Karena mereka masih kecil pastinya. Bahkan yakni sampai umur sekian mereka belum bisa berbicara, apalagi kita ingin mengajarkan kepada mereka doa-doa. No. Orang tuanya yang harus aktif yakni mendoakan. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhul Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. U'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membacakan doa melindungi anak kepada Hasan dan Husain. Dan untuk prakteknya jamaah sekalian rahimakumullah, juga untuk para ayah ini, terlepas dari perdebatan para ulama, ketika anak kita terlahir, tentu ada yang menyebutkan anak itu diazankan. Tapi ini khilaf. Ini perkara khilaf. Lebih tepatnya anak itu harusnya didoakan. Didoakan. Dengan doa yang Nabi Muhammad SAW panjatkan kepada Allah perlindungan untuk cucu beliau, Al-Hasan dan Al-Husain. Dua anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi si ayah harus aktif. Itulah kenapa semua kita harus belajar agama. Untuk yang mau menikah harus belajar fikih pernikahan, agar kemudian dia tahu apa yang harus dia lakukan. Karena rata-rata semua perintah ini untuk si laki-lakinya, untuk bapaknya. Jika mereka mungkin kurang dalam pengetahuannya dalam urusan agamanya, khususnya untuk anak ini,
Maka para istri, ingatkan suami-suami Anda agar melakukan ini untuk anak-anaknya. Doa perlindungan. Disebutkan di sini doanya. U'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Sebelum kita lanjutkan dalam terjemahannya, u'idzukuma, aku minta perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua. Ini kalau misalnya untuk anak kita laki-laki, maka lafaznya adalah u'idzuka. Silahkan berikan keterangan u'idzuka kalau anak kita laki-laki. Tapi kalau anak kita perempuan, u'idzuki. Siap? Nanti kita akan pelajari dalam Sahih Bukhari yang lain, kita yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkataannya a'udzu. Ulang. Dalam riwayat ini, Nabi Muhammad memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dua cucunya. Makanya u'idzukuma, aku mohon perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua. Tapi kalau anak Anda laki-laki, maka lafaznya adalah u'idzuka. Kalau anak-anak perempuan maka lafaznya adalah u'idzuki. Kalau kita yang ingin berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada doa yang sama ini doa penangkal sihir. Bahasan kita pekan lalu, ini doa penangkal santet. Maka kita yang berdoa, apa lafaznya? A'udzu. A'udzu. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akan lanjutkan nanti. Ini dulu. Artinya adalah aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian berdua, dua cucu beliau Hasan dan Husain, dengan kalimat Allah yang sempurna dari godaan setiap setan dan binatang. Hama itu lebih tepatnya binatang berbisa, serta dari bahaya sihir mata yang tajam, ain. Ulang. Aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meminta perlindungannya kepada Allah dan kemudian Allah kabulkan, maka siapa yang bisa celakai anak kita? Enggak ada lah. Mau manusia yang jahat kek, jin yang jahat kek, atau binatang yang kemudian jahat, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda berlindungnya kepada pencipta mereka semuanya, maka siapa yang bisa celakai anak Anda? Tidak ada. Karena Allah berikan perlindungan kepadanya, maka berlindungnya harus tepat. Makanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di antara senjata yang paling dahsyat, senjata seorang muslim yang bisa dia gunakan dalam peperangan dia melawan jin dan syaitan itu banyak. Tapi yang paling dahsyat adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu senjata paling dahsyat. Aku meminta perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua. Kalau anaknya tadi laki-laki satu, u'idzuka. Kalau anaknya tadi satu perempuan, u'idzuki. Kalau anak Anda kembar, nah baru nih, u'idzukuma. Kalau anak Anda mungkin kembar 3, u'idzukum. Kalau anak Anda kembar 4, 5 atau 6, ini anak apa kucing ya? Banyak banget ya. Tapi yang saya tahu di berita ya, orang kembar itu paling banyak 9 ya, ada yang 9 ya? 9. Waktu itu perempuan dari mana gitu? 9 kalau nggak salah. Luar biasa. Perutnya gede banget. 9 isinya. Dan semuanya sehat lagi. Terlahir dalam keadaan tentunya sesar ya. Tapi semuanya sehat, luar biasa. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pian satu jagin pinang alih ya lo. Satu jagin. Ulun pengen banget gitu ya punya anak kembar tuh ya. Tapi disebutkan kata para ahli, tentunya para dokter, memang harus ada gen atau keturunan kembar. Dari ulun tidak pernah ada, dari istri tidak pernah ada. Ya satu-satu aja lah ya.
Ulun punya tetangga itu waktu di Dahlia, beliau lama istrinya tidak hamil gitu ya. Sekalinya Allah beri langsung memang kembar 3, luar biasa. Jadi kayak dirapel gitu. Lama setelah pernikahan lama nggak dikasih, taunya begitu dikasih langsung 3. Jadi ibu-ibu misalnya yang sekarang mungkin belum Allah anugerahi anak, sabar aja. Mungkin sekali dikasih 10 kan kita nggak tahu. Iya. Ulun tatay menikah sudah 10 tahun ya. Ya karena mungkin setahun kan bisa 1 harusnya ya. Sabar aja Bu, mungkin nanti sekali keluar 10 ya. Dan mungkin nanti yang paling nakal yang warna oranye ya. Itu kucing ya. Canda Bu. Oke. Aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian berdua. Dengan kalimat Allah yang sempurna. Kita akan bahas maksudnya kalimat Allah itu yang sempurna apa? Dari godaan syaitan yang terkutuk pastinya. Dan dari hamah binatang, lebih tepatnya nanti disebutkan binatang berbisa, seperti ular, seperti kalajengking, atau akhwat yang suka gibah, lidahnya berbisa. Tapi dia bukan binatang ya. Nang digibahinya ustadznya pulang. Nang lagi ceramah nang digibahinya ya. Hadir pengajian lo, duduk. Yang tukang gibah nih, nggak ada di sini, di luar, bukan di sini. Tahulah nyawa aja. Apa? Ustadz nang ceramah nih, jadi ustadz yang ceramah sedang dia gibah ya. Aduh, makanya Mbah Tuntung gibahnya lo, nang di pada ini, bujur kah? Valid beritanya, langsung nang di sebelah nih, menggawe sebelahnya, nang ceramah, langsung tatonya semesjidan tahu aib ustadz yang ceramah ya Allah. Mantap tuh, si ustadznya punya banyak modal di hari kiamat nanti. Karena semua pahala akan ditransfer kepada ustadznya. Karena bisa jadi yang menggibah dan semua akhwat yang ikut pengajian di masjid tersebut umurnya panjang-panjang. 80, 90, 100 dan jadi wanita solehah semua. Luar biasa. Kewajiban selesai. Yang sunnah-sunnah dia lakukan, zakat dia tunaikan, sedekah apalagi. Panjang, jadi wanita saleh, kebaikannya banyak. Diambil semuanya oleh si ustadznya yang mereka gibahi. Bangkrutlah mereka semuanya ya, mampus. Kita ulang. Mengatakan manarai, mengatakan perkataan 2 hari yang lalu postingan Al-Ustadz Al-Fadhil Dr. Ali Misri Samjan. Beliau mengingatkan untuk para akhwat yang katanya sering ngaji. Tak taunya mereka juga sering gibah. Si ikung japang pinanya. Tapi nang lain jadi tak umpat. Nah tolong cari orangnya nih. Seret keluar. Jangan juga ya. Nasihati. Tentunya bukan di masjid ini ya. Ini berarti di Jember sana berarti. Di Jember. Karena itu postingannya Ustadz Ali Misri ya. Kalau ada ya ini mungkin kebetulan saja ya. Ini kebetulan saja ya. Kalau ada di sini gitu ya. Itu kebetulan saja ya. Pengingat aja, pengingat. Hati-hati sekali. Jadi kenapa semua kita mempelajari asma dan sifat Allah? Kan ada tuh asma dan sifat Allah. As-Sami, maha mendengar. Ya, As-Sami Allah itu maha mendengar. Pian hendak begemetkah menggibahnya? Atau kada bersuara tapi bertulisan? Cek handphone. Apa? Buka handphone. Mau tahu aja. Mau sama juga. Semuanya yang tercatat ya. Anda kira nggak tercatat ya? Hati-hati. Kehidupan sangat pendek ya. Sibukkan dengan beramal saleh, bukan dengan naudzubillah yakni menyebarkan aib orang lain. Semua kita pasti punya, Hanya Allah tutupi saja untuk kita. Aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari godaan setiap syaitan dan binatang yang berbisa, serta dari bahaya sihir mata yang tajam, maksudnya ain, wa min kulli ainin lamah. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah keterangannya. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sabda beliau, bi kalimatillahi tammah, dengan maksud kalimat yang sempurna adalah
Asmaul Husna dan kitab yang telah diturunkannya. Jadi Asmaul Husna makna yang pertama, yang kedua Al-Qur'anul Karim. Itulah makna dari al-kalimat at-tammah, dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Al-Qur'anul Karim itu sendiri, dan yang kedua maknanya adalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kita bertawassul kepada Allah dengan asma dan sifatnya, tawassul yang syar'i. Tujuan beliau memberikan sifat sempurna pada kalimat itu adalah untuk menyingkirkannya dari segala bentuk penyimpangan dan kekurangan. Al-Qur'anul Karim sempurna, firman Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, hamah min kulli syaitanin wa hamah. Hamah yaitu semua binatang yang memiliki racun mematikan, bisa. Yaitu ular, jelas. Kemudian kalajengking, kemudian sebagian laba-laba juga ada yang berbisa dan mematikan, dan binatang-binatang yang lain. Itu maksud dari hamah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuma dari syaitan, tapi dari binatang-binatang yang memiliki racun mematikan, karena sangat berbahaya. Seperti ular, kalajengking dan yang lainnya. Bentuk jamak dari kata hamah adalah hawam. Tapi yang disebutkan di sini adalah hamah, binatang berbisa. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ainin lamah, yaitu bahaya pandangan mata yang memandang kepadanya dengan niat jahat. Ain. Nah, disinilah kita ingin pelajari sama-sama tentang ain itu sendiri. Selain tentunya doa ini kita pelajari dan bisa dipraktekkan untuk anak-anak kita. Entah anak kita baru lahir atau anak kita sekarang sudah sekian bulan atau bahkan mungkin sekian tahun, tapi mereka kemudian belum bisa melafalkan doa yang kita ajarkan, orang tualah yang harus aktif kemudian memberikan perlindungan. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, halaman 377. 377. Doa nomor 125. Dan ini di antara doa bentuk perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakutkan kita memiliki itu. Kita memiliki itu, memiliki ain itu. Hingga kemudian kita bisa mencelakai orang lain dengan hasad yang kita miliki. Ini baru-baru aja nih, dalam satu pekan ini ya. Lebih tepatnya hari Senin yang lalu. Setelah pengajian ibu-ibu di Masjid Imam Syafi'i, ada yang chat ulun bercerita bahwasanya dia bawa anaknya ke masjid dan dia pakaikan ke anaknya itu kacamata. Sudahlah mungkin anaknya lucu, dipakaikan kacamata, makin lucu lagi. Siap? Tak taunya kemudian ada yang memujinya, memuji kacamatanya. Kata beliau, Ustadz, dan sampai ke rumah kacamatanya patah. Apakah ini kena ain? Ya jelaslah. Jelas itu ain. Syukur cuman kacamata yang kemudian patah. Coba anak pian yang patah. Oh iya ya, iya dong. Makanya harus ada doa-doa perlindungan. Karena ada terkadang sebagian orang pujian dia ketika dia takjub akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Lucunya anak pian padahal dia dengki. Padahal dia dengki. Kenapa? Dia mungkin gak punya anak. Lucunya anak pian padahal dia memujinya itu dengki. Kenapa? Dia punya anak tapi gak lucu. Gak bisa stand up anaknya. Anaknya gak lucu. Atau macam-macam lah. Sebab yang bermacam-macam. Dan dia punya penyakit itu akhirnya bisa berimbas kepada yang dia puji. Karena tidak menyebutkan Masya Allah. Atau tidak menyebutkan Allahu Akbar. Karena semua ini, keindahan, kelucuan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali Anda ingin memuji ketika takjub akan sesuatu, selalu ingat Allah. Masya Allah, lucunya anak pian, ada Masya Allahnya. Kalau orang lupa, ingatkan. Kalau saudara Anda lupa, ingatkan. Lucunya anak pian lah, katakan Masya Allah.
Masya Allah. Terkadang orang lupa. Oke. Doa bagi orang yang khawatir matanya mencelakai sesuatu. Artinya kekhawatiran ini dimiliki oleh orang yang memuji. Jangan-jangan kita memiliki itu. Perhatikan jemaah. Rasulullah SAW bersabda. Sebelum masuk ke sini dulu. Ada riwayat Imam Bukhari. Tentang doa yang tadi. Dengan lafaz a'udzu, aku berlindung. Jadi kita yang berlindung, bukan kita memohon kepada Allah agar Allah melindungi anak, bukan. Ini kita yang berlindung. Dan ini di antara doa yang dengannya kita bisa menghalau, menangkal yakni sihir orang yang na'udzubillah ingin berbuat jahat kepada kita. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Jangan pernah lupa berdoa dengan doa tersebut. Oke, kembali kepada bahasan halaman 377, doa 125. Doa bagi orang yang khawatir matanya mencelakai sesuatu. Perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah. Fa innal 'aina haqqun." Yang artinya adalah apabila salah seorang di antara kalian melihat dari saudaranya, dari dirinya sendiri atau hartanya sesuatu yang membuatnya kagum. Jadi bisa fisik orang tersebut, bisa harta orang tersebut, atau yang ada pada diri kita pribadi misalnya, hendaklah mendoakannya agar mendapatkan keberkahan. Barakallahu alaik atau barakallahu lak, bisa. Makanya kita sering mendoakan satu sama lain ya. Karena ini di antara praktek kita, karena kita takut kita punya penyakit itu hingga kemudian bisa mencelakai saudara kita. Ada sesuatu yang menakjubkan untuk kita, kagum kita dengan saudara kita, maka kita doakan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kalian, kebaikan. Sesuatu yang ada pada Anda ini, kelebihan yang Anda miliki ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Baik dan berkesinambungan. Ulun ulang, apabila salah seorang di antara kalian melihat dari saudaranya, dirinya atau hartanya, makanya di antara ain itu bisa menimpa bukan pada fisik, tapi bisa kepada harta benda. Tadi kan kacamata. Ya. Tadi kacamata. Kita takjub dengan sepeda motor teman kita takjub dengan mobil teman kita, maka doakan keberkahan atau puji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanyar mobil orang keluar dari dealer, pian kemudian takjub tanpa kemudian mendoakan keberkahan, mogok langsung, kena ain, sekalinya bensin kosong. Sahabat yang apabila salah seorang di antara kalian melihat dari saudaranya, dirinya atau hartanya sesuatu yang membuatnya kagum, menakjubkan, hendaklah mendoakannya agar mendapatkan keberkahan. Karena sihir ain atau mata itu memang benar adanya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, "Lau kana syai'un sabiqul qadari lakana al-ain." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya ada di sini deh. Ini nih. Coba perhatikan halaman 379. Al-ainu haqqun. Walau kana syai'un sabiqul qadar sabaqathu al-ain. Sihir ain itu pandangan mata, hasad, benar adanya. Seandainya sesuatu itu dapat mendahului takdir, niscaya sihir ain itu telah mendahuluinya. Tapi tentunya semuanya berdasarkan takdir, tidak bisa kemudian tidak bersesuaian dengan takdir Allah yang tentukan. Makanya ini praktek kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ditakutkan kita memiliki itu hingga kemudian takjubnya kita akan sesuatu, tapi kita tidak memuji Allah, kita tidak mendoakan keberkahan untuknya, berimbas buruk padanya.
Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata beliau di sini, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Amir bin Rabi'ah dan Sahal bin Hanif radhiyallahu anhuma. Sabda beliau, "Falyad'ulahu bil barakah," hendaknya dia mendoakan saudaranya dengan keberkahan, yakni ia berucap kepadanya, semoga Allah memberikanmu keberkahan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Di lafaz yang lain juga kurang lebih sama. Barakallahu alaik, sama. Untukmu, atasmu. Ini jadi kebaikan dan tidak kemudian mendatangkan keburukan. Jadi kalau kita takjub akan sesuatu yang ada pada teman kita, atau kemudian pada hartanya, doakan keberkahan. Karena ditakutkan kita memiliki penyakit ini, ain hasad ini, hingga kemudian na'udzubillah bisa mencederai saudara kita. Jangan pernah lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni ia berucap kepadanya, semoga Allah memberkahimu atau memberikanmu keberkahan. Barakallahu fiik. Atau ya Allah, berikanlah keberkahan kepadanya. Allahumma barik fihi atau barik alaih. Kurang lebih sama lafaznya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, disebutkan di sini jamaah sekalian rahimakumullah, satu cerita tentang bagaimana penanggulangan yakni orang yang terkena ain. Selain ruqyah syar'iyah itu jelas dijampi dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di sini, kalau ulun baca panjang, monggo pian baca masing-masing. Itu adalah dengan menyiramkan air bekas wudu atau air bekas mandi orang yang memuji tersebut. Dan ini cukup repot. Ulun ingin cerita dengan satu cerita dan dengan ini kita sudahi. Dulu waktu kuliah ada teman ulun, kakak kelas, dia di fakultas dakwah. Syekhnya di kelas bercerita tentang istrinya yang kena ain. Jadi waktu itu beliau dapat rezeki tertentu, kemudian mengundang masyarakat sekitar tetangganya untuk makan di rumah beliau. Oke? Kemudian begitu ya, makanan sudah istrinya yang memasak, kemudian tamu sudah berdatangan. Singkat cerita, mereka semua makan bla bla bla. Begitu selesai, disebutkan ketika semuanya pada pulang, dia dapati istrinya di kamar membeku. Dalam artian nggak bisa bergerak. Karena dia syekh, dia tahu, wah istri saya kena ain ini. Dari mana? Sangat mungkin dari pujian pada masakan istrinya. Ini kalau misalnya orang nggak berilmu, sudah kedukun tuh. Waduh, ada apa nih? Karena terdiam, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi bukan tidur, melihat matanya, cuman nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak tahu waktu itu posisinya bagaimana, saya nggak tahu ya. Yang jelas membeku. Karena beliau tahu ini sedang kena ain, dan di antara trik dari Nabi Muhammad SAW adalah menyiramkan padanya air bekas wudu atau bekas mandi orang yang tadi hasad. Beliau undang ulang, dan ini berarti prosesnya terjadi yakni cukup lama, karena besoknya disebutkan beliau mengundang mereka kembali, tapi di setting waktunya itu dekat dengan waktu sholat, hingga kemudian semuanya harus wudu di rumah beliau, karena beliau tidak tahu siapa orangnya. Makanya ini cukup repot. Tapi kalau pian baca hadis di sini ceritanya ketahuan siapa orangnya, jadi enak. Ini tidak ketahuan siapa ya. Undang punya undang lagi, kemudian begitu selesai, mereka semuanya disuruh untuk wudu di rumah beliau, dan air wudunya itu beliau tanai. Tanai itu apa ya? Ditanai. Bahasa Indonesia yang lain cash, itu tunai ya. Ditanai airnya. Jadi di wastafel, disuruh wudu di wastafel yang sama, satu aja, dibuka bagian bawahnya, ditanai. 1, 2, 3. Begitu selesai, mereka semuanya pada ke masjid. Sebelum syekhnya kemudian ke masjid, pian tahu air itu beliau ambil, berarti istrinya sudah lama nih terdiam nih. 1 kali 24 jam berarti, wah terdiam, nggak bisa ngapa-ngapain. Beliau ambil airnya dan beliau siramkan ke istrinya. Bismillah, langsung sembuh.
Tapi ini cara cukup repot karena kita mungkin saja tidak tahu siapa yang muji tadi. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka cara yang kedua adalah dengan meruqyahnya atau menjampiknya. Tapi sebelum semua itu terjadi jamaah, kita yang memuji jangan lupa untuk mendoakan keberkahan. Dua, kalau kita bagian dari yang dipuji dan yang memuji lupa untuk mendoakan keberkahan atau memuji Allah Subhanahu wa taala, ingatkan dia. Katakan Masya Allah. Doakan untukku keberkahan. Ya. Jadi masing-masing saling menjaga satu sama lain. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan di sini di bagian akhir 379. Setelah Anda nanti baca ceritanya dari dua sahabat tadi kejadiannya. Dalam hadis tersebut mengandung peringatan bahwa sihir ain sangat cepat memberikan pengaruh dan melemparkannya pada orang lain. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan hal ini, bahwa betapa besarnya pengaruh sihir ain tersebut. Mata yang hasad, takjub akan sesuatu, pujian keluar dari lisannya, dan memberikan pengaruh buruk pada orang yang dia puji atau harta bendanya. Juga sebagai peringatan keras agar orang-orang itu menjaga pandangan matanya kepada orang lain. Apabila seorang sudah mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa ia kagum terhadap sesuatu, sementara ia khawatir matanya akan mencelakai orang lain, hendaklah ia mengucapkan barakallahu fik atau barakallahu alaik, atau ya Allah berikanlah keberkahan kepadanya. Allahumma barik fi, barik lahu, barik alaih. Kurang lebih lafaz-lafaz yang demikian. Semoga Allah memberkahimu, agar kemudian terhindar darinya celaka dari na'udzubillah mungkin penyakit ain yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebagai basic sebelum semua itu terjadi, untuk kenikmatan dunia banyak-banyak qanaah saja. Ya, kita boleh iri kepada orang itu dalam dua hal saja. Kalau orang tersebut kaya raya dan kekayaannya dia belanjakan di jalan yang tepat, kita harus iri sama orang kayak gitu. Atau dua, orang diberikan kepadanya Al-Quran, entah hafalannya banyak, bacaannya bagus, dan lain sebagainya, kita harus iri sama orang-orang demikian. Kata Nabi Muhammad, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara ini, dan namanya adalah al-ghibtah. Orang kaya yang kita iri padanya karena ia belanjakan hartanya tepat, harus iri kita. Atau orang yang diberikan kepadanya Al-Quran, harus iri kita. Di luar itu, apalagi hanya kenikmatan-kenikmatan dunia, banyak-banyak bersyukur aja. Kalau sudah berkaitan dengan kenikmatan dunia, lihat orang yang di bawah kita. Kalau untuk urusan akhirat, lihat orang yang di atas kita, agar kita termotivasi supaya kayak mereka. Tapi kalau urusan dunia, undur man huwa asfala minkum. Lihat yang di bawah kalian. Kalian punya mobil, alhamdulillah bersyukur. Nggak perlu iri pada orang lain. Kenapa? Yang lain cuma punya sepeda motor. Alhamdulillah ke pengajian Anda punya sepeda motor. Alhamdulillah, bersyukur. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup. Kenapa? Yang lain ke pengajian cuma jalan kaki atau naik sepeda. Dan begitu terus kalau dalam kenikmatan dunia. Pian cuma punya sepeda, orang cuma jalan kaki. Pian cuma bisa jalan kaki, yang lain pakai kursi roda. Pian pakai kursi roda, yang lain nggak punya kaki. Terus agar kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hasad. Kalau lihat yang selalu tinggi terus, nanti hasadnya muncul. Akhirnya kemudian merongrong suami, pengen ganti sepeda motor, ganti mobil, ganti tas, ganti terus. Ujung-ujungnya ganti suami. Karena suami tidak bisa berikan. Dalam urusan dunia, lihatlah selalu yang tidak seberuntung Anda dalam nikmat dunia, agar Anda selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jauh Anda dari sifat hasad ini, yang kemudian nanti dengan pandangan mata Anda kepada harta orang, takjub Anda, tapi Anda karena iri dengki berimbas buruk pada orang yang Anda takjub kepadanya karena Anda tidak mendoakan keberkahan untuknya.
Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan jemaah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini berkaitan dengan doa perlindungan untuk anak. Tapi kita alhamdulillah juga ambil faedah doa setelah menikah laki-laki untuk pasangannya, doa sebelum berhubungan intim untuk seorang suami kepada istrinya, doa ketika anak sudah terlahir, terlepas dari perdebatan anak itu diadzankan atau tidak, tapi doa yang kita panjatkan. Jika dia berdua, persis seperti lafaz sabda Nabi Muhammad, u'idzukuma. Jika dia banyak, u'idzukum. Jika dia satu laki-laki, u'idzuka. Jika dia satu perempuan, u'idzuki. Jika kita yang ingin berdoa kepada Allah, maka a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lamah. Sisanya kemudian, karena kita sebutkan ain tadi di akhirnya, kita berlindung dari ain, penyakit ain, maka kita harapkan dengannya ketika ada orang yang takjub dengan kita dan dia pun lupa mendoakan keberkahan, kita punya tameng itu dan selamat dari penyakit ain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan ibu-ibu, ada pertanyaan? Buku dosa-dosa besar sudah ada ya, tapi saya belum bagiin aja. Sudah ada. Ada 100 buku alhamdulillah. Ada pertanyaan ibu-ibu? Dari WhatsApp, dari ya, di sini ada pertanyaan masuk. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum kalau ana datang ke tempat ngopi yang awalnya tidak terputar musik, tapi setelah beberapa waktu musik terputar? Apakah ana harus langsung meninggalkan tempat atau bisa dengan mengingkari hanya dalam hati? Cari tempat yang dari awal memang di sana tidak memutarnya. Kalau di Banjarmasin ada, nggak tahu dia kalau di sini. Kalau di Banjarmasin ada. Saya sebutkan namanya aja ya, Kawai Coffee. Yang kedua Mi Cafe. Banjarmasin ada 2. Hening, nyaman sekali. Ngopi, ngobrol sama teman, relasi bisnis, rekan sejawat, nyaman sekali. Di awal-awal ceritanya ulun dengar dari keluarga pemilik tempat tersebut, orang banyak yang mungkin mencibir ya, orang banyak yang mungkin apaan sih kafe kok nggak ada musiknya. Lambat laun orang-orang pada sadar, kok enak ya? Ya enak lah. Kok asik ya? Asik. Kenapa? Kita bisa ngobrol santai dengan teman tanpa kemudian suara musik yang bising. Ini kalau di Banjarmasin. Di iklan ini, Kawai Coffee sama Mi Cafe ya. Barakallahu fikum. Ya. Bahkan mereka punya ruangan khusus kalau misalnya ada akhwat-akhwat yang bercadar pengen ngopi. Satu tempat khusus mereka sediakan. Top. Kayak gitu kalau pengen bikin bisnis ya. Akhwat juga pengen ngopi ya kan. Akhwat mungkin juga kadang-kadang sakit kepala ya kan. Maka obatnya mungkin kopi ya. Jadi kafenya ditinggiin, teler langsung. Jadi kalau ini terjadi pada Anda, mungkin bersegera habiskan kopinya, taguk aja, nggak usah diseruput, taguk, bulik ya. Wallahualam bishawab. Karena jamaah, hati ini lemah. Kita nih, ulun beberapa kali gitu ya, sebelum tempatnya ditutup, habis pengajian di sini, sebelum tempatnya ditutup, ulun pengen bilang abnormal nggak enak ya. Sebelum tempatnya ditutup, habis dari sini kita ke sana, oke? Awalnya hening nggak ada, wah enak sudah nih. Pas sudah mau makan, terus lagu Malaysia, coba. Yang pernah kita hafal, apa enggak kemudian hati ini runyam jadinya. Aduh, nih pernah hafal lagi nih. Pengen negur, enak lagunya.
nostalgia gitu. Waduh, pernah hafal nih. Jadi nikmat sekali itu. Indomie mie goreng telurnya 2 itu. Aduh. Tapi kalau misalnya mungkin tidak ada orang gitu ya, kita bisa minta kok. Di Banjarmasin gitu ya. Di satu tempat kita sama kru waktu itu makan. Mereka punya beberapa seksi di ruangan tersebut dan ada kontrolnya. Jadi bukan sentral, nyalain musik semuanya enggak. Mereka punya kontrol di titik-titik tertentu, bahkan bisa dimatiin. Kami, Mbak, yang bagian sini matiin bisa enggak? Bisa. Yang lain masih bersuara, kita udah hening. Atau juga ada tempat di mana mereka punya seksi keluarga misalnya tertutup, nyaman juga. Kalau ini tempat sangat umum, maka resiko ketika Anda sudah masuk, mungkin bungkus saja pulang. Hati ini sangat lemah. Ya, ditakutkan kemudian sambarannya itu membuat kita kembali. Kita memang sudah, kalau zaman dulu sudah nggak beli kasetnya, zaman dulu nggak beli CD-nya, zaman sekarang sudah nggak download, nggak. Tapi yang dari eksternal ini loh, yang terkadang susah untuk kemudian kita halau. Maka kita harus punya cara. Segera habiskan atau kemudian ketika baru dihidangkan, Anda bawa pulang aja. Wallahu a'lam bishawab. Ini tips bisnis untuk semua pian yang mungkin ada modalnya. Kalau pengen bisnis kafe bisa kok, dan di Banjarmasin terbukti tetap laku, Bukan kemudian sepi, enggak, malah ramai. Kenapa? Orang akhirnya nyaman. Bahkan di tempat tersebut yang ulun tahu rata-rata yang datang pebisnis. Kenapa? Mereka enak ngobrol dengan relasinya. Kenapa? Hening. Jadi kayak apa nih? Enak ngomongnya. Ini kalau saya pakai musik, yang semalam kayak apa tuh mengaliban orang tuh ditawar, bekuciak bener padahal orang di samping kita. Udah ngomong gitu kenceng dia juga enggak, budek dia. Iya. Jadi seperti itu ya. Ini bersegera habiskan atau kemudian cabut. Pindah ke kafe, mungkin yang lain ya. Tapi jangan sering-sering ke kafe ya. Jangan. Karena untuk perpisahan laki perempuannya, bercampurnya dan macam-macamnya itu masih susah. Beli, bawa pulang. Beli, bawa pulang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, barakallahu fikum. Maaf di luar tema, ya, semuanya juga di luar tema. Kita sudah. Kalau kita mengerjakan ibadah haji dan umroh, kita melaksanakan sa'i. Setelah kita dekat dengan Bukit Sofa, membaca ayat 158 dari surah Al-Baqarah. Siap? Lalu apakah membaca takbir 3 kali? Kemudian membaca zikir, berdoa, zikir lagi, berdoa, zikir lagi. Tidak, 3 zikir dan 2 kali doa. Apakah itu dibaca waktu memulai sa'i atau sepanjang perjalanan menuju Marwah? Oh siap, barakallahu fikum. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita umroh dan kemudian kita sudah selesai dari rukun yang kedua, karena rukun pertama itu ihram, rukun kedua kemudian tawaf, rukun ketiga itu sa'i. Selesai tawaf, mungkin yang belum pernah pergi belum bisa bayangkan ya, makanya pergi Bu. Jangan lupa sama saya. Nanti kita Desember ya Bu, sip. Nanti kita bikinkan paketnya sama Ustadz Baginda Hasan. Mantap. Iklan terus. Jadi begitu. Biar pas sama teman-teman, biar wali santri bisa ikut juga waktu liburan nanti. Cuman Desember rada mahal ya Bu, nggak apa-apa lah. Semoga duitnya ada. Amin. Santai tata ya, duit laki ulun juga aja. Nah, mantap lagi. Jadi begitu kita selesai tawaf, maka kita disunahkan untuk kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Begitu selesai sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, disunahkan lagi kita kemudian minum air zam-zam, disebutkan dengan banyak, disebutkan sampai bersendawa, sampai meriga. Nah itu. Kemudian karena kita ingin melaksanakan ibadah berat berikutnya itu sa'i. Nah, kalau pian bisa bayangkan, ini kubus lagi. Kalau pian bisa bayangkan ini kubusnya Ka'bah, siap? Kemudian di pojok sini Hajar Aswad,
Di pojok sini Hajar Aswad, sini seperempat lingkaran Hijr Ismail, sini pojok Yamani, sini pojok Hajar Aswad. Maka sofa itu adanya di sini. Sofa itu adanya di sini, Marwah di sini. Jadi Anda harus ke sana dan ini nanjak. Ini nanjak. Nah, ketika Anda nanjak ingin naik ke Bukit Sofa, ingin memulai sa'i, maka kita disunahkan membaca potongan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sampai situ aja. Bukan ayat full, bukan. Sampai situ aja. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Baru kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Abda'u bima bada'allahu bihi. Naik. Set. Begitu sampai Bukit Sofa, posisi Anda kan berarti membelakangi Ka'bah nih. Sampai Bukit Sofa, Anda berbalik badan menghadap Ka'bah. Kemudian berdoa dengan mengangkat tangan. Doanya betul. Doanya itu 2 kali di sela-sela zikir yang 3 kali. Zikirnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Zikir 1. Kemudian Anda berdoa. Kemudian ulangi lagi zikirnya, kemudian Anda berdoa. Kemudian ulangi lagi zikirnya dan kemudian Anda selesai, silahkan turun ke Bukit Marwah. Jadi dibacanya itu ketika di sofa, bukan ketika Anda perjalanan ke Marwah, bukan. Di sofa bacanya itu. Zikir yang tadi 3 kali diselingi dengan 2 doa. Turun Anda ke Bukit Marwah. Di Marwah sampai sini Anda kembali menghadap kiblat, ngangkat tangan sejajar dengan bahu di depan dada. Ulangi yang Anda lakukan di Marwah. Zikir 3 kali, tapi ingat diselingi dengan doa. Jadi membaca zikir ini dan diselingi dengan 2 doa tersebut ketika di Bukit Sofa, ketika di Bukit Marwah, bukan di perjalanan. Di perjalanan ini bebas. Anda bisa baca Quran, ngulangi hafalan Quran, baca doa apa-apa terserah. Pengen ngobrol juga boleh, tapi yang penting-penting yang yakni apa istilahnya yang baik, yang penting. Bukan melanjutkan gibah yang tadi. Lagi sa'i ya gibah juga. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, ada yang lain lagi Ibu? Kertas, langsung juga boleh. Cukup ya, jika tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saladin khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita belajar seperti ini tentunya pasti untuk diamalkan. Perlindungan untuk diri kita pribadi, perlindungan untuk anak kita juga. Maka jangan pernah lupa untuk membaca doa tersebut. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Untuk diri sendiri. Untuk anak 1 laki-laki, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Untuk 1 anak perempuan, u'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Kalau dia berdua, u'idzukuma bikalimatillahi tammah. Kalau mereka banyak, u'idzukum. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Tapi ingat, ketika kita memuji sesuatu yang menakjubkan dari saudara kita, jangan lupa mengatakan Allahu Akbar, Masya Allah, atau doakan keberkahan untuknya. Barakallahu fiikum. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.